Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali kesempatan sore hari ini saya Diva Jefrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi Berkah Punya Kita. Terima kasih. Dan pada hari ini kita bakal ke tema yaitu memaknai Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Untuk membahas tema tersebut, di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz Haji Romli Abdullah SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Iya, baik, sebelum kita masuk ke tema Ustadz, saya akan menyapa terlebih dahulu ibu-ibu Majelis Taklim yang telah datang di studio kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim Gerabi, Gerakan Ayo Mengaji, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Siap mendengarkan tausiah dari Ustadz kita pada hari ini ya? Siap, insya Allah. Baik, tak lengkap rasanya kalau saya tidak menyapa pembusi kita pada hari ini yaitu dari El Hawa Gambus. Assalamualaikum Mbak Was. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa dan juga Ustadz, boleh kita masuk ke tema kita pada hari ini yaitu memaknai Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta majelis kita hari ini dari Majelis Taklim Gerami, Gerakan Ayo Mengaji. Gerakan Ayo Mengaji. Mengaji, Gerami ya. Kalau Garami asin, kalau geram marah. Nah, kalau gurami ikan. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan melepaskan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan melepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini ya tanggal 4 nah, bulan Muharram 1446 Hijriah. Maka kita mengambil tema memaknai Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Jadi 4 hari kita sudah memasuki tahun 1446. Secara hukum matematika umur kita ini bertambah. Kalau dulu 50 kini jadi 51. Kalau kemarin 51 kini jadi 52. Tapi pada hakikatnya tempat kita nunggu dunia ini makin lama makin kurang. Nah, kita tidak berjalan maju kepada panjang umur, nah, tapi maju kepada pendek umur. Jadi pintunya dekat ke pintu kubur. Nah, maka orang harus banyak bermuhasabah ya, kepada dirinya sendiri untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Seorang makolat pernah berkata, al-yauma ahsanum mimmadin fahuwa faizun. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia orang yang beruntung. Kemarin cuma sembahyang wajib, hari ini dapat bertambah dengan sembahyang sunat. Beruntung ya. Al-yauma sawa'um mimmadin fahuwa khosirun. Orang yang hari ini sama saja dengan kemarin, dia rugi ya.
Kemarin dapat duit 100.000, hari ko 100.000 juga rugi. Karena harga cabai kemarin tidak sama dengan hari ini. Jadi maunya tuh ya bertambah. Ada kalau kemarin 100, hari ko minimal 110. Al-yauma qabihum mimma din fahuwa sakiyun. Orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Nah, kita pengen hidup ni kalau bisa tu beruntung. Nah, dalam doa Rasulullah itu, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairi Allah, jadikan bertambahnya usiaku beriringan dengan bertambahnya kebaikanku. Ya, kalau bisa itu hidup ini usia bertambah, kebaikan kita bertambah. Nah, jangan sampai usia bertambah tapi keburukan kita yang malah bertambah. Kita yang dalam ruang ini pada umumnya secara garis umum ini kelahiran 72 ya. Enggak. 72, 71 ada kelahirannya. Orang nyebutnya kelahiran 50 sampai 70 itu, 71 itu orang nyebutnya generasi golden memory ya. Ya. Generasi keemasan. Generasi yang pemberani. Tapi paling takut kepada kedua orang tuanya. Anda, kita berjalan dari hutan ke hutan, dari kebun ke kebun, tidak pernah takut dikena begal, tak ada. Nah, puluh kilir sana mana pernah takut. Yang kalau takutkan paling dalam hutan itu kalau ketemu rimau, ada ular, ada. Nah, kitalah yang melewati lompatan-lompatan masa, yang masa itu tidak pernah ditemui oleh anak-anak kita. Ya, habis. Kitalah yang pernah mengalami nonton TV hitam putih, ya. Ya. Dan nonton yang kita tonton satu-satunya TVRI, ya. Ya, kitalah. Ya. Listrik belum masuk, akhirnya pakai aki. Ciri-ciri akinya nak habis, di atasnya hitam, bawahnya hitam. Terus sebentar lagi, ya. Ya. Tapi ketika kita ketemu dengan TV LED ini, kita sanggup juga belinya, tak? Kita sudah melewati itu. Orang-orang dulu pada umumnya sehat-sehat. Karena semua apapun jenis permainan barangnya buat dewek. Kecuali kelereng. Kelereng tidak bisa bikin dewek. Ya, ibu ini sehat-sehat dulu. Karena hobinya main yeye. Ya Bu? Tahu yeye? Ya, dilintangkan karet, melompat-lompat. Ya. Semua permainan. Petak umpat, ada. Main pakai canting, ini sembunyi, canting dimasukkan pakai batu kerikil, tak sembunyilah kawan. Nah, itu yang mengalami masa itu. Itulah masanya pernah menemui kaset kusut, diputar pakai pensil, itulah yang menemui takutnya kalau jepretan kau mutung, kena pakai roll, 24 tu takutnya. Apapun hasilnya tidak bisa diulang lagi. Nah, sekarang sudah dipoto, tengok dah cocok, hapus, ulang lagi. Itu ada. Itulah adanya. Ya, nunggu bertunggu-tunggu nian tu. Macam manalah hasilnya. Nak menyong, nak apa, pokoknya terimalah. Dah, kitalah masanya yang waktu itu tidak pernah pakai WA, dah. Tapi tahu be kapan janjian nak ketemu, betul? Di situ kena ngumpulnya. Ini kelompok-kelompok ini kadang-kadang punya teman akrab masuk gadisnya masing-masing, kadang orang lima itulah kawannya. Tak ada pindah-pindah ke kawan yang lain, ya. Tak ada punya grup WA, tak. Ya. Tapi gitulah, ya. Yang mengalami masa TV hitam putih, masa radio digantung di leher, 2 ban, nunggu drama radio sahur sepuh. Pemeran utamanya siapa? Brahma Kumbara. Nah, ini. Rasanya kalau kita bayangkan masa-masa itu, ya Allah, ya. Saya membayangkan waktu masih kelas 1 aliyah, ya. Najwa ini baru SD. Kami dekatan rumah dulu di Komplek Irfan. Tapi sekarang, dulu anak-anak, sekarang sudah jadi emaknya anak. Nah, kita bisa. Nah, itulah yang mengalami masa riuhnya mesin ketik dalam ruangan. Keletak. Tapi tangan kita sekarang masih lincah juga mainkan HP. Nah. Artinya apa? Kita bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Kuncinya adalah ketika kita tidak bisa
merubah sebuah keadaan, yang dapat kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Nah, kita tidak bisa merubah masa lalu, barang yang sudah terjadi. Karena yang dapat kita lakukan adalah apa yang harus kita buat pada hari ini. Kita pun tidak boleh terlalu mengkhawatirkan masa depan, karena kita belum tentu akan sampai kepada masa itu. Ada? Tapi kita tetap harus berbuat. Kita tidak usah membuat standar kebaikan kita seperti orang lain. Kita mulai mengukur dari diri kita. Alhamdulillah. Nah, dulu udah ada nyon yang namanya sholat duha. Kini alhamdulillah sudah bisa sholat duha. Orang mungkin sholat duhanya mungkin 8 rakaat, awak baru dapat 2 rakaat. Alhamdulillah. Dulu udah ada nyo awak korbannya sholat tahajud. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah bisa sholat tahajud. Mungkin orang 20 rakaat tahajudnya, awak mungkin cuma 2 rakaat. Orang mungkin witirnya 3 rakaat, 11 rakaat. Mungkin kita 1 rakaat itulah apanya. Tapi untuk ukuran diri kita, ya, kita sudah membuat sebuah peningkatan-peningkatan dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk merubah. Itu namanya tahun hijrah. Hijrah ini bulan Muharram ini termasuk daripada 4 bulan yang diharamkan Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan haram. Bulan yang mulia. Mulia artinya apa? Siapa yang berbuat baik di dalamnya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat buruk di dalamnya juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah kemarin mengadakan malam tahun baru, ada yang ceramah, ada yang pawai obor, silahkan ya. Tapi yang penting kita itu adalah merubah keadaan diri kita kepada arah yang lebih baik ya. Alhamdulillah, mungkin dalam satu hari satu malam ini, inilah jam terbaiknya dalam kehidupan kita, karena kita ada di majelis ini ya. Waktu terbaik kadang-kadang ya tengah malam tadi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud itu kita meningkatkan makom, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah itu lebih dominannya kepada sholat tahajud. Kalau kita pengen memudahkan urusan, dominannya kepada sholat duha. Ya. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Puja kita. Terima kasih. Baik Ustadz, kita masih masuk ke tema kita, memaknai tahun baru Islam 1446 Hijriah. Di mana tadi yang saya tangkap dari Ustadz pertama, yaitu kita harus lebih baik dari kemarin, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita tidak boleh untuk langsung berburuk sangka untuk masa depan. Boleh dilanjutkan, silakan Ustaz. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis taklim Buram yang berbahagia. Nah, tahun bulan Muharram ini termasuk bulan haram tadi saya katakan. Di dalamnya ada ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan. Salah satunya ya puasa Tasu'a. Tasu'a itu artinya 9. Berarti puasa tanggal 9. Nah, biasanya nyambung ke puasa Asyura, berarti tanggal 10. Berarti puasanya tanggal 9, tanggal 10. Ada yang ikuti puasanya Yaumul Bid, ya, 13, 14, 15. Apapun ibadahnya, ya, yang penting kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semuanya karena Allah. Biarkan Allah dengan caranya memberikan kemudahan dalam hidup kita. Ada beberapa ibadah kadang-kadang kita ini ibadahnya ibadah akhirat, tapi niatnya niat dunia. Kalau ditanya, kenapa Bu sembahyang duha? Oh, sembahyang duha tuh bisa murahkan rezeki, ha? Nanti kalau berdagangnya jadi beruntung, ha? Nah, itu kan. Nah, sebenarnya sah-sah saja seperti itu. Tapi alangkah indahnya kalau niat itu
difokuskan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Walaupun dalam doa Salat solat tadi. ya duha itu memang orientasinya juga rezeki. Nah, Ya. Allahumma inka rizki fis sama fa anzilhu. Ya Allah, jika rezeki kami kau masih di langit, turunkan. Wa inka fil ard fa akhrijhu. Jika rezekinya masih di bumi, keluarkan. Wa inka ba'idan fa qarribhu. Jika rezeki kami kau jauh, dekatkan. Wa inka mu'siran fa yassirhu. Jika rezeki kami kau sulit, mudahkan. Wa inka haraman fatahhirhu. Jika rezeki kami kau haram, halalkan ya Allah. Memang orientasinya seperti itu. Tapi alangkah indahnya kalau kita fokuskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang, ya. Rezeki itu misalnya anak kita kena pintar dapat beasiswa, itu kan rezeki yang seharusnya kita bisa harus bayar tiap bulan, ternyata kena dia dapat beasiswa. Keluarga kita sehat, kalau sakit kita harus mengeluarkan duit untuk berobat. Sehat itu juga bahagian daripada rezeki. Kesempatan ibu pengajian di Majelis Taklim Masjid Ibu Langgar Ibu ke sini, ini rezeki. Cuma rezeki yang sekarang ini terimanya di akhirat. Nah, ya. Andaikan pahala dunia akhirat itu langsung dinampakkan di dunia ni, satu pahala sekok duren, berbeda. Semayang berjemaah 27 derajat, habis solat telungguk duren 27 ekor, kira-kira apa? Penuh rumah kita dengan duren. Nah, maka mempercayai ini harus dengan kacamata iman, ya. Iman kita pun bilang tadi, ketika kita tidak bisa merubah sebuah keadaan, yang dapat kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, ya. Kita tidak bisa merubah ketika mungkin suatu saat BBM naik, ya. Demo kita galo-galo BBM naik juga. Nah, ada pula isu-isunya nanti ya, Pertalite akan hilang, galo-galo akan beli pertama kalau isunya baik, wallahu alam benar tahu salah. Kita tidak bisa juga merubahnya. Nah, naik juga, nang hilang juga ada. Bensin dulu hilang, hilang juga. Nah, apakah dengan bensin hilang kita pakai Pertalite apa berhenti motor kita? Nah, yang dapat kita lakukan ya, kalau hari cerah mungkin tak usahlah bawa mobil. Nah, kalau biasanya beli 20 liter kini 10 liter. Nah, biasanya kalau makan tu ikan toman tiap hari, mungkin sekarang hari kotoman, besok ikan teri, ya, besoknya tempe. Nah, menyesuaikan diri lah dengan keadaan. Maka dalam tasawuf itu kita tidak boleh memikirkan sesuatu di luar dari apa yang kita punya, ya. Ya, misalnya ikan toman, nah, lado sambalnya sambal terasi, ada tebuhnya rebus, terus ikannya berpanggang, ada. Apalagi nak makan enaknya kalau ada pete, ada boleh lagi, sudahlah. Ya. Sebab nasi, ya, lauk itu sebenarnya makhluk selain daripada Allah, dia dalam makhluk. Dia bisa dia punya kekuatan untuk berbicara. Tubuh-tubuh kita ini di hadapan Allah makhluk, dia berbicara. Di akhirat nanti akan dinampakkan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci mulut mereka, berkatalah kaki mereka, berkatalah tangan mereka, bersaksilah kaki mereka atas apa yang sudah dia lakukan. Gitu pun di dunia ini, ya. Dia tuh senang, sedih, ya. Kalau seandainya sudah ada dia di depan tapi masih mikirkan yang lain. Suami ibu ngomong enaknya tak kalau bini awak ni mirip Desi Ratnasari, marah dah ibu. Ya, kau lakukan nak kau ada nak payu dah nak berhenti, ya nak kenapa? Setiap orang tidak mau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, itulah keadaan kita. Ya. Orang mungkin mobilnya Pajero, awak mungkin Kijang, ada Kijang jantan namanya, ada Kijang betina, sudahlah. Kolah milik kita. Yang penting kalau berjalan, kalau hari panas kita tidak kepanasan, kalau hari hujan kita tidak kehujanan. Kalau ke bunga orang 4 jam, mungkin mobil kita 6
6 jam. Macam mana supaya serpak sampai? Nah, kalau dia berangkat jam 6, awak berangkat jam 3. Artinya kita harus kita pandai menyesuaikan diri dengan sebuah keadaan ketika keadaan itu tidak bisa kita rubah. Sehingga kita tidak perlu banyak persyaratan untuk membahagiakan diri kita. Saya tidak bisa menghalang ketika umur saya mungkin 60 ke pensiun. Saya tidak bisa nolaknya kalau seandainya setelah pensiun tunjangan hilang, gaji tinggal 80%. Tidak bisa. Yang dapat saya lakukan, kalau kurang agak mungkin pada suatu saat ibu ketemu lagi mesan Grab motor, ternyata yang datang Pak Ustaz rupanya Grab. Kita tidak tahu. Nah, selama kita tidak meminta dengan orang lain, disitulah letak penghormatan diri kita. Kita ketemu sama orang kaya, tidak ada untungnya dengan kita juga. Karena selama kau juga kita sudah diminta duit dengan dia. Cuman kita menghargai orang yang kaya, menghargai orang yang berpangkat, menghargai dimuliakan orang yang berilmu, tak sah saja. Kemarin saya berfoto dengan Ibu Wali Kota, PJ Wali Kota begini kan. Saya bilang di status saya tu, alhamdulillah ketemu sama saudara. Apa ya Pak PJ Wali Kota tu saudara Pak Ustaz? Saya bilang saudara sesama muslim. Ya. Dia Islam, saya Islam, setiap orang Islam bersaudara. Jangan mudah dulu nyalahi. Jadi oleh karena itu di bulan Muharram ini kita harus bisa, kalau bisa kita meningkatkan pola pikir kita, cara berpikir kita yang mungkin selama ini mindset kita salah. Mungkin kita pemarah, mungkin kita mulai meredam. Selama ini mungkin cerewet, kini dikurangi. Kau nengok orang tu rasanya ada salahnya. Kalau mudah-mudahan sebentar ini jangan lagi. Ada kadang-kadang orang itu lebih senang dihargai. Ada seorang anak, dari cerita di TikTok, seorang anak tu SMA-nya dibully terus kena saking bodohnya. Dibilang kawan goblok lah, dibilang bodoh lah. Kata dibilang, Bu, pokoknya aku tidak mau kuliah lagi. Sudahlah, aku memang bodohnya lah. Kata anak, kata mamanya, sudahlah nak, kalau memang kau tidak mau kuliah, mama minta satu kau lakukan. Kalau keputusan itu apa mak? Besok kau harus tes EQ. Pas balik ke rumah tengok EQ-nya 150. Nak tinggi gitu nih. Timbul semangatnya. Aku ni pintar rupanya tadi, akhirnya kuliah jadi, kemudian dia berusaha lain sebagainya kan, jadi orang sukses. Kemudian dia datang kepada mamanya, Bu, tahu tak kenapa saya ini sukses sekarang? Setelah saya melihat ternyata EQ saya 150. Kata ibunya, Bu, salah. Yang membuat engkau sukses adalah ketika engkau tidak tahu IQ kau itu yang sebenarnya. Karena waktu pulang, mama telah merubah IQ kau itu. Artinya kadang-kadang orang itu dibutuhkan untuk penyemangat hidupnya. Jangan kita mudah merendahkan orang. Anaknya tengok dapat nilai lama ni, lamun yang nilai kau ke 4, 5, apa kata mamanya, lolonyan kau ni. Nak, kata ayahnya kan, macam kau rupa nilainya. Apa kata mamanya, biasalah buah jatuh tak jauh dari batang. Kena ayahnya lolo, pantahlah anaknya lolo. Ya, ayah tersinggung, buah siapa nak jauh dari batang, buah aku tak, entahlah buah kau gitu nah. Bertengkar. Artinya apa? Tak boleh, tak apa-apa. Kalau dengan memuji orang menjadi senang, kenapa tidak? Kalau kita di Arab itu sering ada orang magi nyemprotkan minyak harum, minyak harum. Padahal kita sangguplah beli. Kenapa minyak harum disemprotkan kepada kami? Jika aku tidak mampu mengharumkan namamu, setidak-tidaknya aku bisa mengharumkan tubuhmu. Artinya sekecil apapun, jadilah kita orang yang bermanfaat di tempat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nak nunggu kayu baru nak sedekah. Anda kayu. Rezeki macam kau lah. Macam ngantangnya anak ayam. Yang kau masuk, yang kau melompat. Masuk pula nangkau pula melompat. Tapi masih untung lah ada yang masuk, ada yang melompat. Ada kawan ni melompat-lompat dia tak masuk. Tidak masuk. Kita untuk melihat kesyukuran kita sekarang, tak usah kita mikirkan orang lah.
Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita waktu masih remaja dulu lah. Rasanya kita lah kayu ni, tak? Saya cerita dulu dia apa di rumah Pak almarhum Pak Hasib di pengajian. Dulu kita bilang sama anak kita, nak tahu dah ayah kalau 3 kilo berjalan kaki sekolah SD, tak pernah dikasih orang tua ayah jajan, tetaplah ayah sekolah. Baju selai sepinggang kalau seminggu kau lah pakai terus, tetaplah ayah sekolah. Kau ni bersekolah pakai motor, tiap hari berangkat sekolah dibagi jajan, masa sekolah ni malas. Ya. Itu kita membandingkan kita dengan apa kata anak Pak Hasib tu, Pak Mubarak, Pak Ustaz, aku dah pernah merasakan macam Pak Ustaz tu, kata, yang Pak Ustaz sebut tadi. Iyalah, kata aku, kau lahir ayah kau lah jadi bupati. Bedalah dengan kita ketika kita lahir ayah kita petani, nak? Nah, tapi setidak-tidaknya kita melihat bahwa orang-orang yang sukses itu pasti telah mengalami proses yang berat. Nah, tidak ada yang ringan, ya. Kita ini mengalami seperti ini. Kita telah banyak mengalami masa-masa sulit dulu. Nah, oleh karena itu di tahun baru kalau bisa sudahlah. Sekarang nak jadi gubernur tak lagi, tak ya? Nak jadi bupati tak lagi. Nak jadi wali kota tak lagi. Nak ambil S3 tak lagi. Apa lagi yang kira-kira yang mungkin untuk sekedar tak lagi. Sekarang yang dapat lakukan mudah-mudahan anak-anak sehat, keluarga baik. Nah, mudah-mudahan yang lagi sekolah bisa tamat sekolah, jadi sekolah. Nah, untuk bagian sayonyo kalau dapat ya mudah-mudahan bisa rajin baca Quran. Nah, bisa walaupun dikit sedekah minimal dapat sedekah. Berlebih duit 150 belikan mukena, letakkan di masjid tu. Mudah-mudahan kalau ada ibu-ibu berhenti di masjid kau dah ada mukena bisa pakai, itu namanya berwakaf. Wakaf itu adalah sesuatu ibadah yang kita tidur-tidur pahala ngalir terus, sama dengan kita berinvestasi, ya. Nah, itu tadi. Apalah duit 50.000 kau daripada dati apa-apa bila Quran lepaskan dilanggar dekat masjid, dekat rumah kita tu. Tidak-tidaknya ada orang macam kita dapat pahala. Duit 60.000 kau daripada apa nak boleh ke sejadah lepaskan sambil jalan mungkin ke bunga apa pinggir jalan berhenti lepaskan situ sekop. Itu yang kadang-kadang kita dah dapat, kita sadar, ya. Kita dah sadar, kita lah mati, kita lah tua, pahala tu ngalir terus. Itulah hikmah daripada wakaf itu. Bersedekah bagi makan tu pahala juga. Tapi ya instannya hanya waktu itu. Tapi kalau wakaf itu dia, nah oleh karena itu di tahun baru 1446 Hijriah ini kita harus membuat sebuah inovasi lah diri kita, inovasi merubah daripada sebuah, maka dalam Al-Quran dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan hidup dan mati, dan Allah ingin melihat siapa di antara kamu orang yang lebih baik amalnya. Iya, baik, Ustaz. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi, Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-kemana, pasti bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi, Barokah punya. Baik, kita beri kesempatan Ustadz untuk yang mau bertanya dari Majelis Taklim Gerambi, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, yang mau bertanya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Goros Diana. Ini Ustadz dari Gerakan Ayo Mengaji Kecamatan Palmerah. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz. Dalam memaknai daripada bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini, selain puasa di bulan di tanggal 9 dan 10 Muharram nanti, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk lebih memaknai daripada bulan Muharram yang mulia ini? Hanya itu Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Rasdiana. Langsung dijawab, silakan. Amalan apa saja? Yang jelas tadi, yang jelas di bulan Muharram ini juga para ulama nyebutnya dengan bulan hari rayanya anak yatim.
ya. Beberapa tempat, beberapa majelis taklim, ibu-ibu sudah banyak yang membuat semacam iuran, ya, untuk memberikan santunan kepada anak yatim, ya. Pada saat kita berikan anak yatim itu, kita usap kepalanya. Nah, sebanyak rambut yang ada di kepala dia itu kita berikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan ngusap baik, ya. Ada bagi duit dulu baru ngusap, ya. Ngusap baik dan bagi duit pening kepala budak tu, ya. Jadi artinya apa? Kita berbagi, ya, kita berbagi karena tidak ada anak yang pengen dilahirkan jadi anak yatim. Karena kita harus bayangkan kalau seandainya terjadi dengan anak kita macam mana. Karena nah, tentu dia membutuhkan kasih sayang, ya. Kalau kita melihat kasih sayang kepadanya, ya kita usap kepalanya, ya kita berikan macam penyemangat kehidupannya. Nah, mudah-mudahan dia terhibur, ya. Saya pernah di ceramah daerah Sumatera Selatan, daerah Bayung, kecamatan Lalang namanya daerah, ya. Itu ibu-ibu di situ itu mengumpulkan uang itu untuk anak yatim itu, misalnya habis ini sudah dibagi nih dari bulan Muharram nih sampai kepada Muharram dia akan datang ibu-ibunya, ya. Jumlah anak yatim ada sekitar 12. Dia mendapatkan uang terkumpul sekitar 65 juta. Bayangkan berapa satu orang anak yatim diberikan seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan kan tidak hanya instan, bisa-bisa mungkin bisa di sekolah dan lain sebagainya. Nah, kita ini ada sebagian orang membuat semacam kotak amal keluarga, ya. Misalnya entah ayam, entah tabungan bambu yang sering beli itu kan dia letakkan di apa namanya itu di rumah lemarinya itu. Setiap dia balik dari belanja yang duit peng 500 200 masuknya situ, setiap balik belanja punya itu. Kadang-kadang dibukanya per 3 bulan kan, ya lumayan lah, ya. Ya biasanya ibu ini kan paling pandai nawar dah ada, ya. Nah, tahu be daerah mana di pasar ni yang cabai murahnya di sini, ada kalau ikan murahnya di sini, itulah hebatnya. Nah, oleh karena itu, nah kalau tidak kita nak nunggu duit terkumpul nian banyak, kadang-kadang tu tadi, ya nak, dak terkumpul-kumpul, ada be butuh dengan yang lain. Nah, kalau duit ada di tangan, dak biasa-biasa makan bakso, pengen nak makan bakso roti, tengok duitnya 5.000 kau tadi, panggil roti, ya. Dapat pula sebagi bakso, datang lagi nanti. Kalau macam tu, habislah kita ni, ya. Nah, sementara nak ngandalkan amal-amal yang lain, kita mungkin tak ada sehebat orang sekali duduk langsung 1 juz, ya. Tapi kita bisa mencari solusi sendiri untuk bagian saya, saya ni tak bisa macam orang itu, tapi saya bisanya bagian yang ini. Saya cuma dapatnya kalau misalnya masak tu saya banyakkan dikit, 1 mangkuk saya bagi ada orang miskin sebelah tu, bagi dia dah sebagi mungkin dah dapat dikit bagi yang di situ pula. Itulah cara-cara kita, ya. Biarkan dia, biarpun sedikit tapi terus menerus. Yang sedikit itu kadang-kadang kita mudah lupa. Nah, lupa itulah catatan itu tidak pernah terhapus lagi. Kadang-kadang memang banyak, tapi ingat seumur hidup. Akhirnya ngomong ke kanti, yang ada aku dia tu, kan. Ya, oleh karena itu jangan kita hapus amal-amal kita. Nah, dah apa-apalah main berbangunan, dah tahajud, ya. Bangunkan suami, bangunkan istri, istri bangunkan suami, bangun tahajud yo. Kau malam Jumaat kau, ayo tahajud. Jam 2 kita solat tahajud, jam 3 munu Yahudi, dah. Jam 4 solat subuh. Umpama dah. Ya. Dengan demikian, semua persoalan-persoalan itu ni dengan kita ibadah tadi, kita ya ke ibu salat tahajud tu lama kan sujud walaupun mungkin tak ada yang dibaca. Ibu dalam sujud tunggu lama matu mikir, Allah kalau mikirkan dosa lagi muda dulu bacanya dosa nyakit hati orang tua, dosa ini Allah ampunilah dosa awak ni, Allahu Akbar, dengar kan.
duduk lagi ya Allah. Ini kita lah ya. Kalau bisa sampai menit, maka salat untuk mendekat diri di salat duha, kalau tahajud. Nah, salat tahajud itu intinya dalam doanya juga kan lebih dominan kepada Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal arwam fihinna. Ya Allah, ya, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi ini, ya, dan segala isi yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal arwam fihinna. Ya Allah, engkaulah yang merajai langit dan bumi dan segala isinya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal arwam fihinna. Ya Allah, engkaulah yang menyinari langit dan bumi ini dan segala isinya. Walakal hamdu antal haq, engkaulah yang benar ya Allah. Walikauka haq, berjumpa denganmu adalah benar. Wa wa'dukal haq, janjimu adalah benar ya. Wal jannatu haq, surgamu adalah benar. Wan naru haq, nerakamu adalah benar. Wan nabiyyuna haq, Nabi Muhammad itu adalah nabi itumu adalah benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salam hak, dan Nabi Muhammad itu adalah Allahumma laka aslamtu ya Allah, kuserahkan diriku kepadamu. Nah, kan? Ya. Ya, coba ya, ya Allah. Iya, baik, kita langsung ke pertanyaan kedua, Ustaz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli, Grami Kecamatan Palmerah. Yang ingin saya pertanyakan kepada Ustadz yaitu ada sebagian pendapat di masyarakat bahwa di bulan Muharram ini ada larangan-larangan seperti larangan perjalanan jauh, atau kita mungkin mau berrekreasi senang-senang kebetulan di bulan libur. Apakah itu di bulan Muharram ini kita dilarang untuk berpergian jauh dan adakah dalilnya? Oke. Syukran jazakillah. Baik, iya, pertanyaan kedua dari Ibu Eli. Boleh Ya, langsung dijawab ini, silakan Ustaz. Ini kadang-kadang kita ini terpengaruh karena sebelum masuk Islam kita ini kan animisme dan dinamisme. Sebelum Islam masuk, animisme itu percaya kepada roh-roh dan barang yang gaib. Dinamisme percaya bahwa setiap sesuatu benda itu mengandung unsur kekuatan, namanya mana, ya, kekuatan. Jadi kalau keris ini ada kekuatan, dicuci, direndam, dimandikan malam Jumat Kliwon dengan kembang 7 warna. Nah, mitos-mitos seperti itu. Sebahagian, bukan semuanya, sebahagian warga kita Jawa malah melarang anaknya menikah di bulan Muharram ini karena dianggap bulan sial. Dalam agama tidak ada istilah bulan sial, tidak ada hari sial, karena semua hari itu baik, semua bulan itu baik, apalagi bulan Muharram ini bulan yang mulia, ya. Nah, kita tidak boleh terpengaruh dengan yang namanya mitos-mitos itu, ya. Takutnya kita nanti terjatuh kepada syirik. Dulu kalau kita buat rumah, Ibu, di atas puncak tuh ada tebu, nah, ada pisang manis, apa lagi? Ada bendera, ada kelapa. Itu sebenarnya cuma filosofi, ya, bahwa kalau bisa apa rumah tuh nanti kalau sudah jadi memberikan manfaat banyak. Macam mana kelapa, daunnya bisa buat ini, isinya bisa buat ini. Nah, tebu itu supaya kalau misalnya tukang tuh nanti kehausan, dia bisa makan tebu tuh, ya. Iya, Manis baik. itu, pisang manis itu supaya nanti rumah itu dipandang manis. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain. Apa kan kalau sudah mitos, ini kadang-kadang pengaruhnya adalah kadang itu di bendol rumah tuh ada jarum apa namanya tuh jeruk purut dicucuk pakai 3 lidi, digantung itu penangkal, ya. Nah, ibu kalau hamil di bawah kasur ko, bantal ko, dalam kelambu itu ada kunur, ya. Nah, itu kan mitos-mitos. Iya, Nah, itu padahal mitos, ya. mana ada kok rumah-rumah hotel-hotel yang dibuat ke perumahan ko yang pakai bendera. Ada dah kan? Sama lah, elok lah galonya dah. Nah, jadi jangan kita rusak akidah kita dengan hal-hal yang tidak penting tadi. Iya, Ya. baik. Bagaimana menurut Ibu? Sudah cukup jelas? Baik. Iya, kita break dulu sebentar Ustadz, nanti kita sambung lagi. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah sampai ke sini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, Ustadz. Ya, kita boleh masuk ke kesimpulan kita pada hari ini tentang tema memaknai tahun baru Islam 1446 Hijriah. Dipersilakan. Ya. Al-Quran dikatakan watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Allah pergantikan hari-hari di antara manusia. Dunia ini baharu, maka tidak ada yang abadi. Karena sifatnya tidak ada yang abadi dan dia bersifat baharu. Kalaupun harus berubah, berubahlah ke arah yang lebih baik. Ya, karena sesungguhnya kita pada akhirnya semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita punya kesalahan di masa lalu. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah bosan untuk mengampuni dosa-dosa kita selama kita benar-benar bertaubat kepada-Nya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah kita saksikan bersama tausiah dari Ustadz Ramli, yaitu tentang tema kita, yaitu memaknai tahun baru Islam 1446 Hijriah. Terima kasih Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Grami, Gerakan Ayu Mengaji, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Diva Jafiri dan kru bertugas mohon dukungan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.